Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU akhir-akhir ini menjadi begitu viral ya, yang dibicarakan, yang muncul dalam benak publik, yang muncul dalam pembicaraan di media sosial maupun dalam interaksi kita keseharian di rumah-rumah kopi maupun dalam panggung formal, seminar, dialog publik atau diskusi publik, dan beberapa pembicaraan masyarakat yang informal. Ya, kenapa demikian? Karena memang KPU itu adalah lembaga independen, lembaga yang memang para komisionernya dibiayai atau digaji oleh rakyat, sehingga wajar kalau ada rakyat yang mengomentari, memberi koreksi dan kritik karena kinerja komisioner yang dinilai tidak profesional. KPU dilahirkan bukan untuk membuat gaduh atau bukan menjadi jembatan atau perpanjangan tangan dari partai politik tertentu untuk mengintervensi, mengatur, dan meloloskan kepentingannya dalam kontestasi pemilu. Itu harus diingat. Itu sebabnya KPU punya kode etik, punya regulasi, dan dipayungi oleh undang-undang. Maka seluruh kerjanya, berbagai skema, berbagai grand narasi, dan orientasi dari kerja-kerja itu tidak terlepas daripada tanggung jawabnya kepada publik. Ya, dia tidak bisa bekerja sendiri dengan kacamata kuda atau dengan tafsir yang parsial berdasarkan kepentingan kelompok dan kepentingan individu. Tidak bisa seperti itu. Hari-hari ini kita saksikan bersama bahwa KPU dalam kebijakan atau dalam keputusan meloloskan 17 partai politik dalam verifikasi faktual juga masih melahirkan masalah. Ya, beberapa pihak ya telah melaporkan KPU di Bawaslu RI maupun di DKPP. 3 partai politik termasuk yang digugat atau yang dipertanyakan, yang dinilai proses lolos verifikasinya itu dipenuhi dengan rekayasa dan intervensi, bahkan intimidasi. Di antara partai itu adalah PKN, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Ini tidak main-main. Sebuah langkah awal dalam memulai tahun politik 2024 sudah dihiasi oleh praktek-praktek saling protes ya, oleh langkah-langkah dan kebijakan yang dinilai menuai kontroversi, dan ini akan menjadi cikal bakal untuk masalah yang lebih berkepanjangan. Itu sebabnya KPU perlu serius ya. Dalam hal ini juga Bawaslu dan DKPP dalam menerima aduan publik atau dalam menerima protes yang disampaikan harus menindaklanjuti secara objektif dan profesional dan transparan agar masalah yang mencuat ini bisa diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada kompromi. Jangan sampai sudah benar-benar pembuktiannya bahwa KPU atau oknum KPU yang terlibat ini melakukan intimidasi, intervensi, dan penyalahgunaan kekuasaan, tapi karena atas perintah tertentu, request politik atau atas skenario besar kepentingan pemilu, maka sanksi tegas tidak diberikan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Itu sebabnya sebagai aktivis kita juga prihatin dan kita mendorong agar praktek-praktek kotor, praktek curang itu diselesaikan secara hukum. Kita tidak mau dan tidak rela negara ini diisi oleh para bandit ya, oleh kelompok-kelompok pengecut dan pengkhianat negara. Lalu mereka berada di penyelenggara pemilu ataupun di lembaga-lembaga strategis yang menjadi milik pemerintah atau milik rakyat.
Karena kalau mereka di situ dengan nafsu birahi, dengan kepentingan pribadinya, akan menyalahgunakan kewenangan, akan melakukan apa saja semaunya, mempecundangi aturan, memainkan regulasi, melihat celah, dan membegali aturan untuk kepentingan kelompoknya. Lalu apa? Rakyat yang pasti akan dirugikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius kita semua. Itu sebabnya kami juga berharap bahwa proses hukum ditegakkan. Di sisi yang lain, KPU dalam penggunaan anggaran yang cukup besar, ya, 76,6 triliun, ini dana tidak sedikit. Dana yang digunakan atau yang dimanfaatkan KPU atau dialokasikan oleh DPR kepada KPU untuk dalam rangka pemilu 2024 itu tidak sedikit. Itu sebabnya dana milik rakyat ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan, ya. Jangan dananya besar tapi sosialisasi yang dilakukan KPU hanya terbatas. Dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan pemilu yang berkualitas, yang sukses, adil, jujur, tapi yang ada dan dilakukan dalam praktek adalah sebaliknya. Nah, ini yang kita wanti-wanti, kita tidak mau akan hal ini terjadi. Karena kalau terjadi maka pupus sudah harapan seluruh rakyat Indonesia tentang kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang mampu memajukan Indonesia dalam kompetisi yang global, yang lebih maju dan lebih berkualitas. Kedepan siapa yang akan nanti melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi harus lebih baik, ya, karena beragam program, beragam terobosan positif yang telah dilakukan Pak Presiden Jokowi itu harus diapresiasi dan harus diberi hormat setinggi-tingginya. Sehingga demikian praktek-praktek yang adil sesuai aturan yang berlaku harus ditegakkan. Jangan beri ruang sedikit pun terhadap praktek pola-pola kecurangan yang dilakukan dalam berdemokrasi. Kalau ada KPU yang salah, kita seret dalam meja hijau, kita proses hukum, kita adili karena mereka digaji oleh rakyat, sehingga jangan kita beri toleransi kalau mengkhianati rakyat. Ingat, KPU akan kita awasi terus-menerus setiap waktu, termasuk dalam hal indikasi intimidasi dan intervensi yang dilakukan oleh Kakanda Idham Holik. Ini harus diberi sanksi tegas. Bagaimanapun itu, seorang pejabat publik, seorang yang punya posisi di jabatan pemerintahan atau jabatan formal pemerintah harus menjaga tutur kata, ya. Jangan berada pada posisi publik, posisi yang digaji oleh rakyat, tapi ngomong dan menyampaikan sesuatu seenaknya saja di depan publik. Itu tidak mendidik. Sehingga perlu koreksi, perlu perbaikan ke depan. Para pejabat publik punya etika berkomunikasi. Ya, itu penting. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.